Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Yang pertama, semoga Allah merahmati orang-orang yang duduk dengan bersandar, karena alal araiki muttaqiun, penghuni surga duduk di dipan-dipan sambil bersandar. Jadi masuk surga belum, tapi gaya duduknya sudah seperti penghuni surga. Kan keren itu, Pak. Masya Allah. Ya nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berada di bulan Januari. Kemarin kita tinggalkan bulan Desember, bulan yang banyak fitnah subhat, ketika bapak-bapak setiap hari membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin 17 kali. Al-maghdub itu dimurkai. Para ahli tafsir sepakat yang dimaksud dimurkai adalah Yahudi. Ad-dhalin, sesat. Para ahli tafsir sepakat yang dimaksud adalah Nasrani. Ternyata kalau bapak-bapak hafal surat Al-Baqarah, mengerti isinya, Al-Baqarah sedang menguliti habis-habisan kelompok Al-Maghdub, kelompok yang dimurkai. Begitu berpindah ke surat Ali Imran, Allah kupas tuntas siapa yang masuk kelompok ad-dhalin, yaitu orang-orang sesat dari kalangan Nasrani. Begitu pindah ke surat An-Nisa, dua kelompok ini, Al-Maghdub dan ad-dhalin, digabung, dibahas bareng-bareng. Begitu surat Al-Maidah sama, Yahudi dan Nasrani dikupas secara bersamaan. Nah, ketika Bapak oleh Allah ditanamkan kebencian, antipati kepada orang Nasrani, sehingga kita mengucapkan waladdallin sampai 17 kali. Aneh kalau ada di antara kita mengucapkan selamat hari raya Natal kepada kaum sesat. Jadi kita ditanamkan mereka itu sesat, tapi kenapa kita malah mengucapkan selamat ya Anda sesat? Nah, apalagi di surat Maryam, wa qalu takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hadda anda aulir rahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, gunung runtuh, bumi terbelah sebagai ekspresi kemarahan ketika mendengar ada orang yang berkata Allah yang Maha Rahman punya anak. Jadi dasar inilah yang menyebabkan kita tidak bisa dengan alasan toleransi beragama mengucapkan selamat hari raya Natal. Ini yang kedua. Yang ketiga, tentu begitu tahun 2025, Masya Allah, akhirnya saya merasa sudah tua, karena saya terlahir tanggal 17 Agustus tahun 75. Berarti sebentar lagi saya ada di kepala 50. Berarti kita bertambah usia, tapi berkurang jatah kita di dunia. Maka aneh, orang kehilangan umur malah keplok-keplok, panjang umurnya. Itu kan nggak normal. Orang mengadakan hari raya ulang tahun. Coba kalau Bapak melihat ada orang kehilangan dompet malah tepuk-tepuk tangan, itu kan gila. Ini kehilangan umur, jauh lebih berharga daripada kehilangan dompet, malah bahagia. Baik, kita lanjutkan kajian kita di halaman 70. Kita membahas sholat berjamaah terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubay ibni Ka'bin
radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajuli wa ma kana aktsaru fahuwa ahabbu ilallahi ta'ala. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seorang bersama seorang lebih baik daripada salatnya sendirian, salat seorang bersama dua orang lebih baik daripada salatnya bersama seorang, dan jika lebih banyak jamaahnya maka itu lebih disukai oleh Allah Ta'ala. Si pembawa berita adalah Ubay bin Ka'ab. Keistimewaan Ubay bin Ka'ab adalah ketika dipanggil oleh Rasulullah dan beliau bersabda, ya Ubay, Allahu amaroni an aqra'a alaika lam yakunil ladina kafaru. Wahai Ubay, baru saja ada perintah dari Allah agar aku membacakan lam yakunil ladina kafaru, berarti surat Al-Bayyinah, di hadapan dirimu. Ubay kaget, ya Rasulullah, wasammani Allah, wahai Rasulullah, apakah betul nama saya disebut-sebut jelas oleh Allah? Na'am wasammakallah, benar, namamu betul-betul disebut. Fabaka Ubay, Ubay pun akhirnya nangis. Ini berarti tangisan apa? Bahagia, namanya disebut-sebut sampai Rasulullah nyuruh panggil Ubay untuk dibacakan surat lam yakunil ladina kafaru. Persis seperti bapak-bapak ketika dulu masih bujangan naksir dengan seorang gadis, tiba-tiba si gadis nyebut nama kita, pasti wajilat qulubuhum, hati kita akan bergetar-getar, apalagi ini disebut oleh Allah. Baik, nah yang kedua, Ubay bin Ka'ab diangkat oleh Umar bin Khattab untuk menjadi imam sholat tarwih di Masjid Nabawi dengan rakaat yang banyak tapi suratnya pendek-pendek. Akhirnya 23 rakaat Ubay bin Ka'ab setiap bulan Ramadan memimpin sholat tarwih, suratnya pendek-pendek. Tapi bagi yang mengambil jumlah rakaat sedikit dianjurkan membaca surat yang panjang, berarti ambil 11 tapi suratnya panjang. Cuma di Masjid Bani Saleh dua-duanya digabungkan, rakaatnya sedikit, suratnya pendek-pendek. Selesai kita berkenalan dengan Ubay bin Ka'ab. Nah, hadis ini biasanya kita bacakan di depan jamaah haji atau akan berangkat haji. Ini sering saya bacakan. Maksudnya begini, saya pernah ngobrol di sana, orang Arab mengatakan salah satu perbedaan mencolok antara Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, ternyata Masjid Nabawi dikelilingi pagar, tapi kalau Masjidil Haram tidak ada pagarnya. Kata orang sana, untuk menunjukkan bahwa untuk Masjid Nabawi kelipatan 1000 rakaat itu hanya berlaku di dalam komplek Masjid Nabawi, masih seputar masjid, sudah dipagar. Siapa yang sholatnya di hotel tidak ada kelipatan pahala. Tapi kalau di Masjidil Haram sengaja tidak diberi pagar untuk menunjukkan kelipatan pahala 100.000 rakaat melebar sampai seluruh tanah haram. Maka jamaah haji yang maktabnya di Aziziyah, Misfalah, Bahutmah, Mahbas, Jin, Jarwal, Ja'fariyah, Kudai, Hafair, meskipun tidak berbondong-bondong ke Masjidil Haram, sholatnya di kamar, pahalanya tetap 100.000 rakaat. Pertanyaannya,
loh kalau begitu kita tidak usah pergi ke masjid, sudah di kamar saja, toh kelipatannya juga 100.000 rakaat. Saya jawab jangan. Kenapa? Hadisnya ini. Jadi sholat seseorang makmumnya satu, pahalanya berlipat lebih banyak daripada dia sholat sendirian. Kalimat kedua, sholat seseorang makmumnya dua, pahalanya lebih besar daripada sholat makmumnya cuma satu. Semakin banyak jamaahnya, kelimatannya juga semakin banyak. Coba kalau ada orang sholat isya di kamar hotel, di Misfalah misalnya, makmumnya berapa? Cuma 3. Di Masjidil Haram berapa? 3 juta orang, tentu kalah jauh. Maka tetap jamaah selama sehat walafiat, 5 waktu kita halau untuk pergi ke Masjidil Haram. Nah baik, jadi kesimpulannya apa? Sholat berjamaah terbaik adalah pergi ke masjid yang jamaahnya paling banyak. Jadi semakin banyak jamaahnya, pahalanya semakin besar. Baik, ini yang pertama. Kemudian sholat berjamaah terbaik di halaman 71. An Utsmana ibni Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Dari Utsman bin Affan. Tentu Bapak sudah kenal, tidak usah dikenal-kenalkan lagi, beda dengan Ubay bin Ka'ab. Paling-paling saya tambah satu, Utsman termasuk sederet sahabat yang tahu bahwa dia sebentar lagi akan mati. Kan ada beberapa sahabat yang tahu jadwal kematiannya, seperti Umar bin Khattab. Kelihatannya Pak Willy. Ahlan Pak Willy. Kalau mau masuk surga cepat di samping Pak Mulyadi kelihatannya. Oh mau sholat dulu. Baik. Umar bin Khattab ketika terbangun 6 orang dipanggil. Inni ara fil manami annadika naqarani wa ara annahu ajali. Saya baru saja bermimpi aku dipatok oleh ayam. Sebentar lagi berarti aku akan mati terbunuh. Berarti Umar tahu sebentar lagi akan mati terbunuh karena bermimpi dipatok ayam. Ini awas bapak-bapak, kalau mimpi ketemu ayam segera bangun biar tidak dipatuk. Kemudian di kitab Riyadhus Shalihin di bab Karamatul Aulia, Jabir bin Abdullah dipanggil bapaknya, Bir kesini, karena anaknya kan namanya Jabir. Kalau bapak kan manggilnya Bir, masa dipanggil Jab? Bir kesini. Bapak akan ikut perang Uhud, dan orang yang pertama kali terbunuh itu bapakmu. Bapak berwasiat, ba'da subuh selesaikan hutang bapak-bapak, dan ingat bapak adalah duda, adikmu banyak, rawat pelihara adik-adikmu. Dan betul, akhirnya para sahabat sepakat orang yang terbunuh pertama kali di medan Uhud adalah bapaknya Jabir bin Abdullah. Termasuk Utsman bin Affan tahu sebentar lagi akan meninggal dunia karena bermimpi ketemu Rasulullah, dipanggil untuk diajak ketemuan untuk berbuka bersama. Sementara Utsman ingat bahwa Rasulullah pernah bercerita dia akan mati terbunuh, maka Utsman memutuskan saya harus mati terbunuh dalam keadaan sedang saum, maka dia langsung santap sahur. Baik, kembali ke hadis. Barang siapa sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia sholat tahajud setengah malam.
Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia sholat tahajud sepanjang malam. Jadi sholat berjamaah terbaik berarti sholat subuh, karena pahalanya setara dengan sholat tahajud semalam suntuk. Dan sholat subuh itu memang istimewa, banyak keistimewaan. Saking istimewanya sholat subuh sampai-sampai lafadz adzan juga ada tambahan, as-sholatu khairun minan naum. Para ulama menerangkan ada 4 alasan kenapa sholat lebih baik daripada tidur. Alasan pertama, sholat panggilan dari Allah, sementara tidur panggilan dari badan. Coba Bapak kalau sedang capek, lelah, kemudian mata sudah mulai redup, berat, berarti badan memanggil kita untuk segera merebahkan diri di atas tempat tidur. Tapi ketika hayya 'alas shalah itu panggilan dari Allah. Satu. Jadi sholat lebih baik daripada tidur karena sholat panggilan dari Allah, tidur panggilan dari badan. 2. Sholat adalah kebutuhan rohani, sementara tidur kebutuhan jasmani. Rohani tetap lebih penting. Mana dalil sholat itu kebutuhan rohani? Di antaranya waju'ilat qurratu aini fi sholah, yang membuat sejuk pandangan mataku saat aku sedang sholat. Karena Rasulullah idza hazabahu amrun sholat, Rasulullah kalau sedang dibentur masalah yang berat, beliau segera menunaikan sholat. Itu bukti sholat itu kaitannya dengan rohani. Tapi kalau tidur murni karena jasmani. Bahkan orang-orang stres itu kalau dimasukkan ke rumah sakit ya gila, itu salah satu obat yang diberikan dokter adalah obat cepat tidur, biar jasmaninya segera istirahat karena rohaninya tidak normal. Ketiga, sholat identik dengan kehidupan, sementara tidur identik dengan kematian. Maka ketika kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari kematian kami. Jadi tidur disebut mati. Maka siapa yang tidur sebelumnya, idza awaita ila firashika falyatawadda wudu'aka li shalah, siapa yang mau tidur wudulah seperti orang yang akan sholat. Apa manfaatnya? Fa in mita alal fitrah, kalau kamu mati dalam keadaan sebelumnya berwudu, maka kematianmu dianggap sebagai kematian yang fitrah. Jadi tidur itu identik dengan kematian, sementara sholat identik dengan kehidupan. Maka nggak ada orang sholat tidur, itu nggak ada. Nah, yang keempat, ini inti. Apa itu? Tidur pesertanya mukmin dan kafir, sementara sholat pesertanya hanya orang-orang beriman. Walhasil as-sholatu khairun minan naum, sholat tetap lebih baik daripada tidur. Nah, sekarang pahala sholat subuh berjamaah setara dengan sholat tahajud semalam suntuk. Tapi ada amalan, pahalanya sholat tahajud sepanjang hidup. Apa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika tentang anak yatim, beliau bersabda, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah, aku dan orang yang ikut memelihara anak yatim tempat tinggalnya di surga sedekat ini. Sebagaimana jari telunjuk dengan jari tengah itu dekat, maka itulah dekatnya aku dengan para pemelihara anak yatim. Itu anaknya. Bagaimana ibunya? As-sa'i alal armalah,
kal qaim alladzi la yarkud was-shaim alladzi la yaftur. Orang yang menyantuni janda pahalanya tahajud non-stop sepanjang hidupnya dan saum sunnah tidak pernah berbuka. Silahkan, mana yang lebih tertarik, anaknya atau ibunya? Dua-duanya, cakep. Tapi menyantuni janda tidak selamanya harus menikahi si janda. Apalagi demi janda akhirnya menjandakan istrinya, itu kan musibah. Kenapa? Oh, kalau tidak dinikahi bisa jadi fitnah. Ini saya kasih tip. Di Tarumajaya ada anggota pengajian kita meninggal dunia, pasangan masih muda. Akhirnya saya sampaikan, pokoknya sebulan sekali tolong ada yang datang ke sana, kita open donasi setiap bulan. Duitnya dari para suami. Akhirnya yang ngantar siapa? Ibu-ibu, bapak-bapak tidak boleh ada yang ikut. Nah, caranya begitu. Jadi menyantuni janda tapi tidak menimbulkan fitnah. Baik. Kenapa Pak Mul? Oh enggak ada ya. Kalau dilanjutkan jadi tambah panjang kan urusan. Ya. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang yang sholat subuh berjamaah, dia sudah mendapatkan pahala setara dengan tahajud semalam suntuk. Oh, berarti saya sudah tidak usah sholat tahajud. Kalau ada pertanyaan, apakah saya tidak usah sholat tahajud? Toh saya sudah hadir sholat subuh berjamaah. Baik, jawabannya banyak. Contoh, ada ustadz menyampaikan pahala sedekah, akhirnya mengajak jamaah, mari kita kumpulkan donasi sodakoh untuk saudara kita yang sedang sakit membutuhkan biaya. Satu persatu jamaah pada mengeluarkan duit. Akhirnya ada jamaah tidak mengeluarkan duit, cuma senyum. Pak, mana duitnya? Loh, senyum kan sodakoh. Apakah dibenarkan gara-gara senyum akhirnya tidak usah sodakoh? Contoh jawaban kedua, ketika man shalla subha fi jama'atin thumma qa'ada fi majlisihi yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asyamsu kana lahu ajru hajatin wa umratin tamatan. Salat subuh berjamaah, tetap duduk di situ untuk berzikir sampai matahari terbit, maka dia mendapatkan pahala haji umroh 3 kali sempurna. Apakah orang yang melaksanakan ini akhirnya tidak perlu pergi naik haji? Kan keliru. Dia mendapatkan pahala haji 3 kali, tapi kalau punya duit belum haji, dia tetap wajib haji. Contoh lagi, manfaat toroso iman, memberi hidangan berbuka kepada orang yang sedang saum. Akhirnya apa? 30 orang tanggal 1 Ramadan dikumpulkan, dikasih hidangan berbuka. Akhirnya dia mengikrarkan, khusus tahun ini saya tidak puasa. Kan saya sudah ngasih hidangan berbuka kepada 30 orang, pahalanya setara dengan pahala orang yang saum. Itu kan keliru. Jadi ini hanya menerangkan pahala tapi tidak menggugurkan perintah. Baik. Jadi kesimpulannya, sholat berjamaah terbaik itu apa? Sholat berjamaah untuk sholat subuh. Lebih baik lagi kalau ditunaikan di masjid yang jumlah jamaahnya sangat banyak. Baik. Kemudian di bawahnya tempat terbaik menunaikan sholat sunnah. Saya tambah satu lagi, insya Allah cepat. An Zaid ibni Thabit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fasallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Dari Zaid bin Sabit bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Salatlah wahai sekalian manusia di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya kecuali salat wajib. Si pembawa berita Zaid bin Sabit, pakar hukum waris. Jadi ilmu waris pintunya ada pada Zaid bin Sabit. Dan Zaid bin Sabit adalah salah satu sekretaris pribadi Rasulullah yang akhirnya pada masa Abu Bakar menjadi khalifah diangkat sebagai ketua panitia proyek membukukan Al-Quran menjadi mushaf. Dari sini tempat terbaik menunaikan sholat sunnah itu di mana? Di rumah. Jadi sebaik-baik sholat sunnah itu di rumah. Maka saya masih ingat ketika ikut kajian di Masjid Nabawi, syekhnya yang menyampaikan Syekh Abdul Razak Al-Badr pernah diundang di Masjid Istiqlal. Kajian beliau ba'da subuh di Masjid Nabawi, ketika sudah selesai beliau menyampaikan ini sudah waktu syuruk. Kepada para mahasiswa silahkan pulang ke asrama masing-masing. Kepada jamaah umroh silahkan pulang ke hotel, tunaikan sholat syuruk di hotel dan asrama, sambil beliau membacakan hadis ini. Sebaik-baik sholat sunnah itu di rumah. Bisa Bapak bayangkan, Masjid Nabawi luas. Keluar dari Masjid Nabawi, kemudian melewati halaman yang membentang luas, kemudian berjalan menuju hotel. Itu membutuhkan berapa menit? Apalagi kalau di hotel harus ada antrian lift. Berarti sholat syuruk itu sifatnya melar, tidak mesti tank sholat syuruk harus langsung dilaksanakan. Maka kalau Bapak belajar fikih sholat syuruk, di ujung kajian pembahasan di kitab-kitab, biasanya para ulama mengatakan siapa yang sudah menunaikan sholat syuruk, dia sudah mendapatkan pahala sholat duha. Jadi sholat syuruk itu tidak mesti harus tank syuruk langsung syuruk, melar sampai waktu duha baru ditunaikan, hukumnya boleh. Meskipun sampai hari ini saya belum pernah menunaikan sholat syuruk di rumah, selalu di masjid. Kenapa? Pengalaman saya pulang dulu ke rumah, ternyata istri saya baru ngangkat nasi goreng dari katel. Nah, udah kembali wajilat kulubuhum, hati saya bergetar-getar, yang diingat nasi goreng, sholat syuruk lupa. Sama dengan sholat qobliyah itu diusahakan justru di masjid bukan di rumah karena banyak hadis menganjurkan melakukan tahjir, datang ke masjid sebelum adzan. Bagi bapak-bapak yang haji atau umroh mau melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu di Masjidil Haram atau di hotel? Pasti di Masjidil Haram. Kalau dari hotel dulu nunggu adzan qobliyah, oh masih ada, insya Allah dia tidak akan mendapatkan ruangan di Masjidil Haram. Baik, insya Allah cukup. Sebaik-baik sholat sunnah itu ada di rumah. Selesai, kita akan lanjutkan diskusi dan pengumuman. Saya persilahkan. Materi yang sudah disampaikan, sholat terbaik berjamaah tadi saja. Untuk mengawali pertanyaan, saya awali dulu. Kan tadi Ustaz menyampaikan bahwasanya sebaik-baik sholat berjamaah di masjid yang banyak jamaahnya. Ya. Lantas bagaimana kalau ada masjid di samping rumah kita, kemudian semua jamaah berpendapat cari masjid yang jamaahnya banyak, otomatis masjid yang di samping kita itu sepi, Ustaz. Ya. Bagaimana menyikapinya? Baik. Dulu
di kelas kita bertanya kepada Syekh Al-Hujaini Saudi. Wahai Syekh, masjid dekat tempat tinggal saya sholatnya masih amburadul, banyak bid'ahnya, tidak sesuai dengan sunnah. Sementara yang jauh masjidnya bagus, tertib, shopnya rapat, sholatnya sesuai dengan sunnah. Di mana kami sholat? Kata beliau, pergi ke masjid yang jauh yang sesuai dengan sunnah, kata beliau. Namanya juga kita masih tolibul ilmi, penasaran. Syekh dari Saudi keluar pelajaran, masuk pelajaran. Kedua, Syekh dari Mesir. Akhirnya kita tanyakan, Syekh, di dekat rumah saya ada masjid tidak beraturan, banyak bid'ahnya, yang jauh sesuai dengan sunnah membuat kami tentram. Di mana kami sholat? Kata beliau, kalau kalian pergi ke masjid jauh karena merasa pingin tentram, sholatnya sesuai dengan sunnah, berarti kalian tinggalkan masjid yang jamaahnya masih buat. Sholatlah di dekat rumah Anda supaya Anda menjadi cahaya bagi jamaah sehingga mereka akhirnya mengenal dengan sunnah. Jadi sering dosen Saudi dan Mesir itu pendapatnya beda-beda. Nah, saya kadang-kadang sering mengambil pendapat-pendapat dosen-dosen dari Mesir, tidak sekedar melihat dari dalil tapi lihat dari kenyataan yang ada di lapangan. Baik, di tempat tinggal saya masjidnya sedikit jamaah, yang sana banyak. Jawabannya, kita punya program yang dekat dengan rumah saya, insya Allah nanti jamaahnya banyak. Meskipun sesekali perlu kita pergi ke masjid yang agak jauh demi mendapatkan pahala jamaah terbanyak atau lebih banyak daripada masjid dekat komplek perumahan kita. Wallahu a'lam bishawab. Pak Misran, silahkan. Pak Suroso. Pak Misran dulu kelihatannya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya. Betul. Nah, cara baliknya, jadi itu masjid ada di Banu Salimah. Ya, Kiblatain itu Banu Salimah. Kan ada Bani Salimah, ada Banu Najjar dan Banu-Banu yang lain. Jadi ceritanya ada sahabat yang sudah, jadi 16 bulan Rasulullah di kota Madinah sholat menghadap ke arah Palestina. Ini salah satu perintah yang bagi beliau berat. Maka qad nara taqalluba wajhika fis sama. Rasulullah sering melihat ke langit. Kapan Jibril turun menurunkan ayat perpindahan kiblat dari Palestina ke Mekah. Akhirnya 16 bulan kemudian turunlah ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Yang sholat di Masjid Nabawi sudah menghadap ke arah Mekah. Begitu selesai sholat, salah satu orang Banu Salimah pulang ke kampungnya, melihat di masjid masih menghadap ke arah Palestina. Akhirnya orang ini teriak, kami sudah sholat menghadap ke arah Mekah. Akhirnya si isi masjid kemudian berputar. Ya berputar, jalan kaki sudah otomatis berputar. Kalau barisan kan pimpinan di depan, jadi mau di depan atau mau gitu yang belakang ada di depan. Gini aja, PR saya buat Pak Misran, nanti kalau masuk surga cari Banu Salimah dulu, proses kamu pindah kiblat itu gimana gitu. Jadi teorinya saya tidak tahu, cuma di hadis mereka berputar
untuk menghadap ke arah Mekah. Ya, kita doakan ya Pak Misran ketemu Bani Salimah nanti di surga. Ada reka ulang nanti di surga, ya insya Allah. Baik. Pak Suroso, kenapa Pak? Udah nanya ke Pak Abdullah Amin aja Pak Suroso. Iya hari Jumat. Kenapa? Surat Al-A'raf. Tolong dibacakan. Arabnya dulu karena itu bukan kitab Injil. Oh. Udah. Ada kaitannya dengan sholat berjamaah atau tidak? Ada. Di situ kalau mereka beriman. Coba ada hadis. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian melihat orang itu rajin ke masjid, saksikan dia adalah orang beriman. Jadi salah satu ciri iman penduduk negeri kalau menghidupkan sholat berjamaah. Baik, kita tinggalkan Pak Suroso. Ada yang lain? Silakan Pak Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan sholat berjamaah yang saya baca itu ada dua riwayat. Ada yang Abdul min sholatil fajr bisab'i wa isrin darajat. Yang kedua ada yang khamsan Wa isrin Dikfan. Nah, itu gimana Ustaz? Jawaban pertama, al-adadu la yu'tabar. Jumlah itu tidak penting. Yang penting betapa Allah memberikan kelipatan banyak kepada orang yang berjamaah daripada orang yang sendirian. Jawabannya begitu. Jadi tidak usah menguras energi ini, maksudnya kok 25 ini 27. Yang penting sholat berjamaahnya. Ya. Jadi al-adadu la yu'tabar, penyebutan jumlah sebenarnya tidak penting. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Pak Willy, biasanya daripada nanti Pak Willy bermanfaat buat kaum muslimin kalau ditanyakan sekarang. Kan jawabannya didengar, itu amal jariah. Ada ibu-ibu? Oh ya, Pak. Waalaikumsalam. Pak Sugeng dari STEMIK. Oh, SD Lab School. Ya, silakan. Tinggal di Tabun. Ya. Ya. Oh, di rumah itu, bukan di masjid. Iya, jadi pada saat adzan Isya di sini adzan, di rumah adzan, di masjid adzan. Waduh. Sikap saya mending memilih zaman di masjid apa di rumah gitu kan. Jadi gini. Kalau untuk masjid kita dengar juga kan karena keluarga gitu ya. Oh gitu. Sebenarnya ustaznya sendiri dari rumah pun dapatnya setelah Isya sebenarnya. Oh gitu ya. Jadi kita sering tidak enak tetangga. Mulai hari ini coba kita tidak enak sama Allah. Udah gitu. Allah harusnya lebih enak lagi. Selesai. Berarti tetap pertahankan sholat berjamaah di masjid. Apalagi ustadznya datangnya habis isya, ya mendingan sholat isya di. Iya betul. Alhamdulillah. Biasanya kalau pas bukber Ustaz. Oh bukber. Nah. Oh ya baik. Kalau saya bukber di rumah tetap diundang ya, diundang bukber. Begitu mereka sedang CLBK, celebek saya pergi ke masjid. Udah. Kenapa? Pahala 27 derajat. Coba di Sahih Muslim, wa dzalika idza tawaddoa
fa ahsanal wudu'a thumma atal masjidah. Yang demikian itu bila dia berwudu, dia perbagus wudunya, kemudian pergi ke masjid. Jadi yang dapat 27 itu kaitannya di masjid, bukan di rumah. Terakhir, Tad. Ya. Ada titipan pertanyaan sebelum di nasi gorengnya. Ya. Sholat qobliyah itu apakah boleh ditunaikan sebelum azan? Jawabannya, kalau adanya telat boleh. Tapi kalau adanya tepat pada waktu, sebelum waktunya kok tiba-tiba qobliyah, berarti belum. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu sudah ditetapkan waktu-waktunya. Maka di Bulughul Maram ada bab khusus, babu al-mawaqit, bab waktu-waktu sholat yang sudah ditentukan. Kelihatannya selesai. Lanjutannya masih ada Ya. setengah pertanyaan. Nah, lantas bagaimana dengan ibu-ibu yang sholatnya di rumah, batasan waktu untuk qobliyahnya itu sampai kapan? Caranya begini, ibu-ibu yang sholatnya di rumah, satu, berarti idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqul. Bila adzan berkumandang, maka ikuti apa yang dibaca oleh muadzin. Yang kedua, baina kulli adanaini salatun, antara adzan dan iqamat disunahkan menunaikan salat. Yang ketiga, fintani ma turaddan, dua waktu yang tidak mungkin ditolak doa-doa. Salah satunya apa? Indan nida, antara adzan dan iqamat. Baru salat wajib. Jadi prosedur ibu-ibu di rumah, ikuti bacaan muadzin, qobliyah, berdoa, memanfaatkan waktu mustajab, baru menunaikan sholat wajib. Itu prosedurnya. Selesai. Nampaknya ada lagi, Ustaz. Apa lagi? Ini pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bertanya, bagaimana dengan sholat jamaah untuk perempuan di masjid? Kemudian yang kedua, sujud terakhirnya dilamakan ketika berjamaah. Boleh tidak wanita berjamaah? Boleh, tidak masalah. Di Sahih Fikih Sunnah ada pembahasan hingga akhirnya menentukan shaf, maka imam dan makmum khusus jamaah perempuan sejajar. Itu satu. Kemudian apa lagi? Sujud terakhir. Nah, jadi Syekh Utsman Al-Khamis, ulama Saudi, ketika menerangkan hadis aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru fihi du'a, perintah memperbanyak doa ketika sujud. Beliau menerangkan jangan difokuskan di sujud tertentu, kalau bisa disebar di seluruh sujud. Misalnya rakaat pertama, ingat dagang saya seret omset berkurang, berarti saat sujud membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Di rakaat kedua ingat istri susah diatur, anak rewel, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Begitu rakaat ketiga, akhir-akhir ini salat saya tidak khusyuk, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi doa itu disebar, jangan difokuskan di sujud terakhir. Wallahu alam bisawab. Saya serahkan. Ya kenapa? Dari tadi terakhir. Kenapa? Akhir, masih ada waktunya. Ya, akhir kata, kan akhir kata assalamualaikum. Ya. Belum salam. Ya ya. Kan ada orang ketika mau melaksanakan sholat niatnya berjamaah dari awal. Ya. Nah, lantas nyampe ke masjid, imam itu sudah tahiyat akhir. Ya. Apakah dia mendapatkan pahala berjamaah full atau bagaimana? Selama dia masih bisa sebelum ditutup Allahu Akbar, tetap mendapatkan pahala jamaah. Dah, intinya begitu. Selesai. Silahkan.